Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat, berjumpa lagi dengan Bu Vivi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar pada unit yang sama seperti yang kemarin, yaitu segi 4. Kalau kemarin kita membahas tentang garis tegak lurus, sekarang kita akan membahas tentang garis-garis sejajar. Sebelum ke garis yang sejajar, Bu Guru ingin mengingatkan kembali tentang garis tegak lurus, karena antara garis tegak lurus dan garis yang sejajar ini saling berhubungan. Pengertian dari garis tegak lurus jika dua garis lurus berpotongan pada sudut siku-siku. Kedua garis lurus tersebut adalah tegak lurus. Jadi garis yang pertama adalah garis vertikal dan garis yang kedua adalah garis horizontal. Garis 1 dan garis 2 akan mengalami perpotongan, ya, akan mengalami perpotongan, dan ini adalah titik potongnya. Titik potong ini akan membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Sekarang kita coba eksplorasi ke segi 4E seperti yang ada pada halaman 60 pada buku siswa kalian. Berapa besar sudut perpotongan garis 1 dan garis 2? Ini adalah garis 1, otomatis garisnya yang ini ya. Dan ini adalah garis 2. Garis ini saling sejajar. Saling sejajar maksudnya posisinya lurus ya, sama-sama lurus, bukan tegak lurus tapi lurus. Dan ini adalah garis 3. Berapa besar sudut perpotongan garis 1 dan 2 dengan garis 3? Ini adalah garis 1 dan ini adalah garis 3. Ini adalah titik potongnya antara 1 dan 3. Jadi yang dicari adalah sudut A. Kemudian garis 2 dan garis 3, ini titik potongnya ada di sini. Di garis 2 dan garis 3-nya ini titik potongnya di sini, berarti yang dicari adalah besar sudut B. Seperti kita ketahui bahwa garis yang tegak lurus membentuk huruf L itu adalah 90 derajat. Dan B juga 90 derajat. Di mana sudut yang tegak lurus adalah sudut yang besarnya sama. Kemudian ayo kita ukur besar sudut F dan G supaya F dan G-nya tidak iri. Kita gunakan busur derajat karena tidak ada patokannya. Kita tempatkan pada titik sudutnya terlebih dahulu untuk busurnya. Sudah ya? Ini sudah garis sejajarnya, posisinya ada di sini, berarti adalah 60 derajat. Jadi sudut F itu adalah 60 derajat. Sekarang ganti ke sudut G. Tempatkan sudut pas arah siku-siku ini pas sebagai titik sudutnya. Sama juga 60 derajat. Dengan kata lain, sudut yang tegak lurus atau sudut yang sejajar dan dipotong oleh garis, maka sudutnya sama. Jadi A sama dengan B dan F sama dengan G. Secara otomatis jika Bu Guru kasih ini C dan ini D, maka besarnya C juga sama dengan D. Jika Bu Guru kasih ini H dan ini I, berarti H sama dengan I. Dan ini juga sama dengan yang ini. Kemudian jika sudut yang sejajar ini ditambahkan, misalnya ini ditambah F, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Kemudian jika tanda ini ditambah G, besarnya juga 180 derajat. Bagaimana jika semua ditambahkan? Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Maka jumlahnya adalah 360 derajat karena berupa lingkaran. Ini juga sama.
Jika ditambahkan maka 360 derajat. Iya. Yang tadi Bu Guru jelaskan, Bu Guru tuliskan kembali. Jadi sudah diketahui bahwa A 90 derajat, B 90 derajat, F 60 derajat, G 60 derajat. Hasil dari pengukuran yang tadi. Di sini kita sudah tahu tentang garis yang tegak lurus. Jadi saatnya kita mengetahui tentang garis yang sejajar. Garis yang sejajar adalah posisinya seperti sama dengan. Mana ya? Ya, nomor 1 dan nomor 2. Ini adalah garis yang sejajar. Jadi garis yang sejajar itu, jika dua garis dikatakan sejajar jika ada satu garis ketiga yang memotong dua garis tadi dengan sudut siku-siku. Ini adalah garis yang sejajar. Seperti garis sama dengan ya. Jadi garis yang sejajar ini tidak akan berpotongan. Meskipun ditarik ini garis 1 dan garis 2, ditarik sepanjang apapun maka tidak akan berpotongan. Sama seperti halnya rel kereta api. Rel kereta api itu merupakan garis yang sejajar. Jadi meskipun rel keretanya panjang, tidak akan pernah berpotongan. Garis dikatakan sejajar jika ada satu garis ketiga yang membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah membentuk huruf L ya. Ini sudut siku-siku. Ini adalah garis yang sejajar ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, jika dua garis yang berpotongan dengan sebuah garis dan membentuk sudut perpotongan yang sama besar, maka dua garis tersebut disebut sejajar. Ini adalah garis sejajar. Jika dipotong seperti ini, maka sejajar. Misalnya Bu Guru beri sudut A, B, C, D. A, B, C, D. Misalnya A1, B2, C2, D2, biar tidak sama ya. Maksudnya sudut perpotongannya sama besar itu C dengan C ini adalah sudutnya sama. D dengan D sudutnya juga sama. A dengan A besar sudutnya juga sama. Dan B dengan B besar sudutnya juga sama. Ini adalah ciri-ciri dari dua garis yang berpotongan dengan sebuah garis dan membentuk sudut perpotongan yang sama besar. Jadi ada dua ciri-ciri garis yang sejajar ya. Jika ada garis misalnya seperti ini bukan garis yang sejajar karena jika ditarik maka ujung garisnya adalah berpotongan. Cirinya garis yang sejajar tidak akan pernah berpotongan meskipun ditarik ke sisi manapun, sepanjang apapun tetap lurus. Kemudian coba kita pilih garis yang sejajar. Perhatikan layar HP kalian, layar laptop kalian. Di sini ada garis A, B, C, D, E, F, G. Sekarang silakan memilih garis yang sejajar. Sudah selesai? Silakan save jawaban kalian, cocokkan dengan jawaban milik Bu Guru. Garis yang sejajar adalah garis D dan G. Kenapa? Karena garis D dan G jika ciri yang pertama yaitu membentuk sudut siku-siku, maka dipotong oleh B membentuknya sudut siku-siku. Ciri yang kedua, jika dipotong dengan A, maka sudut perpotongannya adalah sama besar. Jadi sudah kita ketahui bahwa garis yang sejajar adalah garis D dan G. Coba saja ditarik garis D ini dan garis
G sepanjang ke bawah atau ke atas, garisnya tidak akan pernah berpotongan. Kalau garis A dan B jika ditarik maka dari ujung akan berpotongan. Ini juga garis C dan F juga bukan garis yang sejajar karena sudah ada titik potongnya di sini. Itu adalah ciri-ciri dari garis yang sejajar tidak pernah berpotongan. Contoh soal yang kedua. Di bawah ini adalah garis A dan B saling sejajar. Ayo kita pikirkan hal-hal berikut ini. Bandingkan jarak AB ini ya, A besar, B besar dengan jarak C dan D. Bagaimana? Ya, jarak antara AB ini dengan jarak CD adalah sama besar atau sama panjang. Kenapa? Karena jarak di antara dua garis yang sejajar itu adalah sama dan setiap titiknya juga sama. Kemudian AB dan CD juga tidak akan bertemu pada satu titik meskipun diperpanjang. Ya. Ini AB dan CD juga garis yang sejajar. AB dan CD. Garis yang sejajar. Kemudian A juga garis yang sejajar dengan B. Jika garis A dan B diperpanjang, akankah mereka berpotongan? Seperti kita ketahui bahwa sifat garis yang sejajar meskipun ditarik tidak akan pernah berpotongan. Jadi jawaban yang kedua, jika garis AB diperpanjang, mereka tidak akan berpotongan. Nomor yang ketiga, saat kamu meletakkan penggaris segitiga pada garis B, nih ya, penggaris itu memotong garis A di titik E. Jika penggaris digeser pada garis B, apa yang terjadi pada titik E? Nih ya, maka titik E juga akan berpindah tempat, tetapi tetap pada garis yang memotong A, ya, tetap E-nya jadi pindah ke sini. Tuh. Jadi bagaimanapun dipindahnya titiknya tetap ada pada garis yang sama. Sekarang yang ketiga, temukan garis-garis yang sejajar pada segi 4 di halaman 60. Ingat, garis yang sejajar tidak akan pernah berpotongan ya. Mana? Kira-kira kalau A dan nomor untuk yang huruf A itu tidak bisa karena ada garis yang berpotongan ya. Ada garis yang berpotongan. Ini kalau ditarik ke atas, ini juga ke atas, maka akan berpotongan. Ini berpotongan tuh kan. Terus maka akan berpotongan. Ini juga begitu, akan terus berpotongan. Ini juga berpotongan. Tapi 3 dan 4 tidak akan pernah berpotongan. Jadi 3 dan 4 adalah garis yang sejajar. Kemudian apakah ini sejajar? Ya, garis ini adalah garis yang sejajar karena tidak akan pernah berpotongan. Kemudian kalau yang ini 2 dan 3 dan 4, 2 dan 1, apakah mereka berpotongan? Tidak, berarti garis ini merupakan garis yang sejajar. Bagaimana dengan E? Kalau C dan D ditarik maka akan berpotongan di satu titik. Tapi A dan B adalah garis yang sejajar. Garis yang sejajar membentuk tanda sama dengan. Bisa juga miring seperti ini, tapi posisinya tetap meskipun ditarik juga tidak akan berpotongan. Sekarang sudah terlihat mana garis yang sejajar, mana garis yang tidak sejajar. Ya. Kita sudah selesai menganalisis untuk garis-garis yang sejajar pada segi 4 di halaman 60. Sekarang waktunya untuk latihan.
Silakan pilih garis-garis yang sejajar dari huruf A sampai huruf I. Tuliskan jawabanmu di buku. Oh iya, ada latihannya. Ini latihannya 1 dan ini latihan yang kedua. Hanya ada 2 soal untuk hari ini. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.